Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Pak Herian, terkece di Asia. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami channel YouTube Herian, channel YouTube terkece di Asia. Jadi hari ini saya bersama Adinda Dia Agustika Isagi. Beliau ini adalah qori'ah yang sering tampil membaca ayat suci Al-Quran yang mendayu-dayu. Mendayu-dayu. Selain itu beliau ini sehari-hari sebagai tenaga pengajar. Gimana Dinda? Kita hari ini lokasi di mana nih? Masjid Haji Bayumi. Masjid Haji Bayumi Wahab. Jadi Dinda, masjid ini kalau saya mendapat undangan itu sering saya lihat, wah ini ada Masjid Bayumi. Jadi hampir mayoritas ya pemirsa, bahwa di Oganilir ini kalau mau menikah, resepsi itu priwetnya di sini. Jadi ini salah satu masjid kebanggaan masyarakat Oganilir ya Dinda ya. Iya. Dindo pernah sholat di sini? Pernah. Pernah. Kapan? Subuh, Isya, Maghrib, Zuhur sama Asar. Zuhur sama Asar. Sengaja dari kampus sholat di sini atau ada pekerjaan lain mampir ke sini? Iya, ada acara. Oh, ada acara sholat di sini. Ya mungkin juga daerah-daerah lain, mungkin saat liburan hari Minggu, Sabtu ya, mungkin mau ke Palembang ataupun pulang ke daerah Jawa lalu lintas timur, mungkin pernah juga rekan-rekan sekalian sholat dan maghrib. Rekan-rekan sekalian, beliau ini pernah mengikuti MTQ tingkat nasional mewakili Bangka Belitung yang dilaksanakan di Sumatera Utara, Medan pada tahun 2014. Baca Al-Quran ini Dinda dari umur berapa? Dari kecil. Dari kecil. Kecil sebelum sekolah? Sebelum sekolah. Oh, berarti sekitar umur 3 tahun, 4 tahun. Iya, bisa jadi. 4 tahun. Itu kok tiba-tiba baca Al-Quran dari kecil itu, siapa yang mengajarkan atau membimbing, mengajak lah kira-kira? Ayah, ibu, paman, atau siapa? Ibu. Oh, ibu. Ibunya pembaca Al-Quran juga? Iya, qori juga. Oh, qori juga. Oh, pernah tampil-tampil juga seperti Dindo? Enggak, Oh, enggak. cuman di kampung aja. Oh, cuma di kampung. Oh, itu ya. Bapak? Bapak enggak, Oh, enggak. Oh, jadi dari cuman ibu bisa ngaji. bisa ngaji. Membaca Al-Quran pakai lagu yang merdu. Mungkin ada suka dukanya bagi Dinda? Ada banyak suka, ada banyak duka, lebih banyak duka. Ada duka? Iya. Di antaranya apa? Di antaranya harus dimarahin guru kalau nggak bisa. Oh, dimarahin. Iya. Terus kalau yang sukanya gimana? Sukanya
ya hasilnya dapat juara gitu. dapat juara. Dari awal baca Quran itu, kalau dulu saya pernah dari kecil ada yang nama turutan. Tahu nggak turutan? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, mungkin bapak-bapak yang yang generasi agak lama mungkin itu ada namanya turutan. Kalau dulu alif, ba, ta, sa, jim gitu kan. Nah kalau dia baca dasarnya seperti apa? Masih seperti itu atau ada metode lain? Masih kayak gitu. Masih kayak gitu. Ada yang pakai apa? Ekro. Iya, ikro. Dino pakai ikro? Iya, ikro. Oh, pakai ikro. Nah, karena kemarin saya sempat, karena saya turutan ada kalau alif itu a kan. Nah kalau turutan alif, nah, gitu kan. Nah, itu turutan ikro. Ada juga Dinda yang baca Al-Quran itu ada tingkatannya kan? Iya. Tingkatan apa saja Dinda? Tingkatan dasar. Dasar apa tuh namanya? Semacam pemula. Oh, pemula. Pemula pengenalan huruf gitu ya. Iya. Kemudian dasar-dasar huruf hijaiyahnya. oh, dasar Harokatnya. harokatnya, cara penyebutan maksudnya. Iya. Kalau Makhraj misalnya hurufnya. Ada sin, ada sen gitu. Iya. Gitu ya. Ada sin, ada sod. Oh, ada sin, ada sod. Kemudian ada lagi ada kap, ya. Ada Iya. kop. Gitu Iya. ya. Ka sama ko. Itu apa namanya Bunda? Pengenalan Makhraj apa? ahkamul huruf. Arkam, Ahkamul huruf. ahkam huruf. Setelah kenal itu kemudian Praktek. praktik. Iya. Dipraktikan. Iya, praktek Kemudian sama guru. tingkatannya apa lagi setelah itu? Harus punya kemauan Oh, kemauan. belajar bersungguh-sungguh supaya bisa mengaji dengan lancar, dengan baik. Ya. Dinda kalau belajar itu dari pengenalan huruf, kemudian pengenalan apa tadi tanda ya, Iya. itu berapa lama? Dari kecil. Dalam waktu 1 minggu kita sudah kenal 5 huruf misalnya. Nah kalau Dinda berapa lama? Berproses. Oh, berproses. Setiap sudah sholat, latihan terus. Oh, setiap sholat. Sholat apa tuh? Subuh, asar. 5 waktu. Oh, 5 setiap 5 waktu. Iya. Setiap 5 waktu belajar terus. Iya, belajar. Berapa lama itu belajarnya? Sehabis sholat. Sehabis sholat tuh lama. Berapa? 30 menit? 1 jam? Iya, bisa 1 jam, Oh, bisa bisa 2 1 jam. gitu. Ada lagi Dindo, kalau di kampung-kampung sering saya itu kalau ada acara kematian kan ada baca Al-Quran dulu. Nah ini di kampung saya sendiri menyaksikan sulit sekali yang baca Al-Quran itu. Satu kampung itu bisa 1-2 orang. Ada yang bisa baca Al-Quran itu tapi dia sudah belajar baca Al-Quran tapi sudah berirama, sudah belagu ya. Iya, Belagu tapi tajwidnya tidak memahami mereka. Kalau Dinda mempelajari tajwid itu berapa lama? Lama. Oh, lama. Surah Al-Fatihah aja hampir 6 bulan. Wah, hampir 6 bulan. Iya, makhraj Surah huruf. Al-Fatihah. Oh, jadi kita pahami betul ya. Iya, makhraj hurufnya. Huruf per huruf, Iya. tanda di atas, di bawah. Iya, kalau satu huruf belum bisa ngucap dengan baik, Ya. belum bisa pindah. Oh, jelas tuh di situ terus itu. Iya. Berkali-kali. Berkali-kali. Harus betul-betul kuasai. Harus betul-betul. Kalau saat tampil, kan Dinda sudah pernah tampil MTQ tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kemudian juga mungkin ada salah satu kesan pernah tampil di panggung apa kira-kira? Deg-degan sih. Oh, deg-degan. Iya, deg-degan. Deg-degan. Deg-degan itu kenapa? Ya karena kita tampil, wah banyak penonton nih. Kayak ngerasa bisa nggak ya tampil dengan baik gitu ya. Baik. Nah terus pernah nggak Dinda
Kalau misalnya kita di rumah, bagus sekali. Iya. Begitu di panggung, Beda. hancur lah baca. Iya. Kalau Dinda gimana? Kalau dilatih, wah bagus banget. Apa sih? Berdayu-dayu. Iya, berdayu-dayu. Pas pelaksanaan. Pas di panggung beda lagi beda nada. lagi. Saya pernah juga mempraktikkan belajar lagu, mengaji di rumah. Saya ngajinya di kamar. Kalau ngaji di kamar kan jerit-jerit gitu kan. Iya. Jadi orang sekitar ini terganggu. Nah kalau Dinda gimana? Di rumah. Di rumah. Prosesnya kalau jam berapa tuh? Pagi. Pagi setelah subuh ya. Iya. Kalau di Bangka biasanya sebelum subuh. Oh sebelum subuh. Iya, bareng-barengan teman. Oh, di rumah. Iya, Nah, kemudian di rumah guru. anggota keluarga terganggu nggak? Mungkin ayah, ibu, adik-adik. Kan Iya. ada yang masih tidur. Kita sudah jerit-jerit gitu gimana? Lah biasa, Oh sudah biasa. Jadi mereka tidak terganggu ya? nggak terganggu. Mendukung ya? Mendukung. Oh. Belajar itu kan setiap saat gitu ya. Iya. Pernah ada orang merasa aneh? Kan kita nih jerit-jerit kadang-kadang kan apa ngatur irama suara segala macam. Pernah ada di alam ini? Iya pernah. Pernah. Terus risih gitu ya Iya, risih banget. orangnya. Iya, sampai untuk apa sih baca Quran kayak gitu-gitu katanya nggak dapet apa sih untungnya gitu kan? Oh, Iya. oh pernah juga. Iya pernah. Itu tantangan itu ya. Ya luar biasanya. Itu dari mana? Dari teman atau dari orang luar atau gimana? Tetangga. Oh tetangga. Biar suara bagus, tidak serak-serak basah kata orang itu. Saat tampil, terus ini apa resepnya? Apa misalnya minum air kelapa 1 ember? Enggak. Atau gimana? Minum air hangat kuku. Oh, kapan itu? Setiap latihan? Oh, setiap latihan. Iya. Sebelum latihan maksudnya. Iya. Oh, minum air hangat kuku. Kemudian ada yang lain? Berbeda-beda sih. Oh, maksudnya berbeda-beda? Tergantung masing-masing. Oh, tergantung orangnya gitu. Iya. Nah, kalau Dinda sendiri apa yang sering dipraktikkan untuk jaga suara? Jangan minum es. Oh, es ya. Berarti es itu apa? Disingkirkan dulu. Iya. Oh, itu memang dijauhi es ya. Iya. Untuk ada dampaknya. Berakibat fatal. Oh, itu ya. Selain itu apa lagi Dinda? Tahan dulu makan goreng-gorengan. Oh, gorengan. Artinya kalau gorengan itu minyak ya. Iya, minyak segala Oh, minyak. minyak. Kalau ikut lomba biasanya nahan dulu Oh, nahan dulu. makannya. Nah, sebelum tampil kan mau tampil nih. Ya. Berapa lama waktunya kita nahan yang dilarang itu seperti minyak, es? Kalau bisa seminggu sebelum lomba. Oh, jadi 1 minggu sebelum lomba ini sudah kita stop ya? Iya. Oh, setelah itu kembali lagi gitu? Iya. Oh, Sudah tampil sudah tampil? balas dendam. Oh, berarti sudah. Kemudian Dinda, teman-teman Dinda pencinta Al-Quran juga atau ada umum juga atau gimana? Alhamdulillah, minta Quran semua. Al-Quran semua. Nah, terus kita ini kan ada adab membaca Al-Quran. Kadang orang ini sambil nyapu, bersih-bersih rumah, baca Al-Quran. Ada kadang bawa Al-Quran itu seperti bawa buku seperti ini. Nah, kalau menurut Dinda gimana nih? Kurang. Harus sambil wudhu dulu. Oh, harus berwudu. Iya. Kemudian Ya sesopan-sopan mungkin. sepan mungkin. Mm-mm. Biasanya kita kalau di kampung diajarkan oleh guru kita tuh bawa Al-Quran gini kan. Iya. Nah, sekarang ada juga yang kayak gini. Saya lihat itu apa tuh? Al-Quran 30 juz kecil. Wah, Al-Quran biasanya gini gitu ya. Nah, kembali lagi ke masjid ini. Dindo belum menikah belum kan? Belum. Oh, kalau menikah ini mau dipakai. Insya Allah. Ya, jadi karena ini sering rekan-rekan sekalian dipakai untuk diambil video latar belakang acara priwet, hampir masyarakat Uganilir
juga ada juga masyarakat di luar Oganilir juga ngambil latar belakang. Baca Al-Quran itu Dinda mengajarkan juga Iya. pada adik-adik, kawan atau keluarga yang lain. Ada yang sudah bisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa adiknya, temannya? Iya, Dek. Adik. Kok adiknya itu suka atau kita panggil sini kamu baca, atau dia yang minta kak saya mau, atau gimana nih? Kita yang ini. Oh, kita yang Dek, panggil. ngaji, Dek. Oh iya yuk katanya. Umur berapa Din? Sekarang udah besar. Udah besar. Sudah ikut juga seperti Dinda? Iya, Ikut. sampai kabupaten. Oh, sudah pernah. Oh, ingin membaca Al-Quran seperti Dinda yang mendayu-dayu. Ah, itu apa tipsnya kira-kira Dinda? Biar ya kami ini bisa baca Al-Quran seperti Dinda mendayu. Apa Dinda? Pesannya ya? Ya, Pesannya. biar cepat baca Al-Quran bagus, itu apa saja yang harus dilakukan? Iya, harus belajar yang rajin. Belajar yang rajin. Ya, utamakan niat nih. Oh, niat. Iya, niat. Terus harus punya kemauan kuat. Kemauan yang kuat gitu ya. Itu dasarnya itu ya. Iya, dasarnya. Sekitar berapa kali tampil? Banyak banget. Ya, perkiraan saja sekitar berapa? Berapa ya? Diglobalkan lah, tampil di kampung, tampil di kampus, di Lebih dari 100 mungkin. Tidak 100. Iya. Waduh, sudah Soalnya lumayan. dari kecil tampil. Oh, dari kecil tampil. Dari 3 SD. Kalau di tempat acara syukuran, pernikahan segala macam itu sudah biasa berarti. Iya. Pasti rekan-rekan ini penasaran, suara Dinda ini gimana sih? Mungkin juga ada temannya di sini. Ada temannya Dinda atau pernah menyaksikan Dinda ini tampil di panggung atau di tempat pertandingan perlombaan. Iya. Nah, perlombaan ataupun ya di tempat-tempat pernikahan, syukuran. Nah, kali ini kita dengarkan langsung. Silakan Dinda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Saya merinding. Jadi rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada, kita kalau mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, apalagi yang seperti dibacakan oleh Dinda Tia Agus Tika ini, gimana ya, merinding jauh pikiran. Nah, itu semoga Dinda terus berkarya. Mohon doa rekan-rekan di luar sana, semoga dia
Agustika ini terus berkarya. Amin ya Allah. Dan karir-karirnya tercapai, prestasinya juga tercapai. Tentunya kita semua turut mendoakan. Saya juga pernah, jadi saya belajar di kamar, karena suaranya besar, terbangun kamar sebelah, ada keluarga yang lain. Kadang-kadang dia bilang ini, kok ngajinya baca Al-Qurannya jerit-jerit seperti itu, orang di luar situ bagus-bagus. Terus dalam hati saya, dia ini nggak tahu, saya ini kan belajar. Nah, gitu. Itu Dinda, Bapak ini video. Mungkin ada semacam pembinaan Dinda, dari kampus atau dari sekolah, dari. Iya ada. Oh ada. Ada di kampus. Dibina terus. Iya dibina. Kan suara ini usia semakin lanjut, artinya mungkin semakin berpengaruh ya. Iya. Nah terus untuk menjaga kualitas itu gimana Dinda? Harus dilatih. Harus dilatih. Iya. Oh berarti latih terus. Latihan terus. Oh. Dengan cara, iya teriak. Teriak. Iya teriak. Tapi teriaknya ngaji. Oh teriaknya ngaji. Iya. Terus? Berenang. Oh renang. Iya renang. Oh renang itu menjaga kualitas juga ya? Iya. Oh. Ada yang main bulu tangkis. Biar Nah, pertahanannya apa kuat. hubungannya? Gini atau jadi? Biar kelenturan. Oh itu berpengaruh. Iya pengaruh. Jadi renang, main bola tangkis itu ya. Iya. Yang paling sulit dibawakan. Nah, paling sulit. Waduh, kalau nyanyi itu apa ya? Nyanyi kok lagu ini mendayung-dayung, susah sekali penyanyi-penyanyi itu. Terberat lah kira-kira. Nah, kalau di Indo dia itu ayat apa yang kapan kita tampil diperlombakan, waduh susah sekali. Itu kira-kira ayat apa? Banyak sih. Banyak ya? Iya, tergantung. Biasanya bacaannya dari ain. Oh, kalau bacaan dari ain itu agak susah ya? Iya. Enggak sih. Maksudnya? Dari awal pemulanya. Oh, kalau Apalagi kalau ayatnya panjang. ayat panjang dari ain ya? Nggak tahan apa. Oh, napas ya? Iya, Di dada apa di perut dulu? di perut. Oh, di perut. Oh, enak, santai. Kemudian kita mengarahkannya itu mudah, gampang. Itu surat apa? Ayat apa? Surat apa, ayat berapa gitu? Pengalaman ya. Ya, pengalaman. Surah Syu'ara. Oh, seperti apa tuh? Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Oh, itu yang paling waktu perlombaan. Oh, Atau pas kita perlombaan. ulang atau terus saja atau gimana? Kalau salah tuh lanjutkan aja. Oh, lanjutkan. Iya, kalau diulang lagi bisa Oh. fatal. Kurang Kalau nilainya. misalnya, oh gitu ya. Pokoknya terus gitu ya. Iya terus. Kalau diulang sampai 3 kali malahan, itu sudah anu ya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi itu. Oh. Kalau bisa tuh ya pura-pura nggak tahu. Oh, pura-pura nggak Iya tahu. pura-pura nggak tahu. Ah. Jadi tergantung apa tuh? Panitia apa? Juri. Juri. Semoga juri lagi ngantuk-ngantuk kita lewat. Gitu. Iya lewat. Begitu Nah, kalau belajar membaca Al-Quran dari kecil sampai sekarang, itu kira-kira berapa gurunya? Berapa orang gurunya? banyak. Banyak. Guru yang paling cerewet mungkin, yang paling bengis ada nggak? Ada. Oh ada. Salah sedikit nyupit Iya ada. di apa? Oceh. Oce. Iya sampai nyakitin hati ya. Oh nyakit hati. Tapi untuk kebaikan kita sendiri sih sebenarnya. Kamu tuh gimana lama-lama goblok ini. Oh iya benar kayak gitu. Tapi ya obat bagi kita. Iya. Sampai nangis. Sampai tenangis gitu. Tapi hasilnya luar biasa kan. Insya Allah. Sehari tadi berapa kali latihan? Latihan Nah, bisa 3 kali. bisa 3 kali. Cuman kalau Kali. manjangin napas bisa 20 kali. Oh, Iya. manjangin napas. Iya harus dipanasi dulu. Diisap dulu. Iya harus dipanasi. Nah, terus ada yang trik-trik itu saya lihat ya Dinda. Ada yang pakai mic ya.
kita kan ada yang mengecilkan misalnya ya ayo lazi kan ngecil besar. Iya. Nah, ada pernah saya lihat di suatu pertunjukan bahwa kori atau koria itu mau mengecilkan tuh dijauhkan ini. Iya, itu udah menguasai mic-nya. Oh, sudah menguasai mic. Iya. Kemudian ya kecil suaranya itu. Kemudian didekatkan lagi besar. Tapi kayak benar suaranya betul itu kan. Kalau Dinda gimana? Belum terlalu bisa sih. Oh, belum terlalu bisa pakai mic itu ya? Iya, belum. Jadi masih alam ini. Iya. Oh, itu. Harus belajar dulu vibranya. Nah, sekarang Dinda, aku mau baca ayat ya. Ya, tapi tak sebagus yang Dinda. Iya. Jadi deg-degan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gimana Dina? Salahnya gimana? Minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Di mana Dinda? Bagus. Enggak, bukan bagus. Salahnya. Enggak ada salah. Ada. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sadaqallahul azim. Batas itulah dulu. Masya Allah. Nah, kira-kira Dinda itu kesalahan yang mana? Kesalahan secara penyebutannya. Oh, cara penyebutannya. Kemudian Lagunya bagus. lagunya bagus. Iya. Yang bener lah. Iya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cara penyebutan. Iya. Terus apa lagi selain itu? Hukum tajwid di bagian nun tasdid ketemu nun. Oh, tajwid di Nun mati ketemu nun tasdid. ketemu dengan nuntas. Iya, dia harus jelas. Kayak Jelas ya. khalaqakum min. Oh, min. Iya. Jangan min. Iya, jangan. Sama-sama. Sepanjang ini Dinda pernah berusaha menghafal Al-Quran atau pernah beberapa ada juz yang pernah dihafal? Udah selesai. Sudah selesai? Iya. 30 juz? Iya. Waduh. Jadi apa habis ya? Amin. Waduh, jadi rekan-rekan sekalian apa ya? Sangat luar biasa ya. Selain pembacaan Al-Quran yang begitu mendayu-dayu, sampai merinding ya, sampai merinding. Kemudian juga berapa 30 juz Al-Quran sudah dia selesaikan. Saya kira ini sudah paling sempurna ya, paling sempurna di dalam menghafal Al-Quran dan baca Al-Quran. Nah, kalau baca ngapal Al-Quran itu biar cepat hafal itu gimana Dinda? Diulang. Oh, diulang? Iya, dibaca dulu. Dibaca dulu. Kayak sampai 5 kali bacanya. Oh, 5 kali. Iya. Misalnya ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Iya, Terus, ya? iya terus sampai. Nah, itu ada juga kaitannya doa, Dinda. Ada juga ya di kampung-kampung, ya saya pernah menyaksikan di suatu acara, ada yang nggak bisa doa. Ya, misalnya hadir acara kematian, mungkin di hadir itu mungkin sekitar 20 orang, 30 orang. Tapi ketika diminta baca Al-Quran,
tidak ada yang bisa. Kemudian suruh doa, tidak ada yang bisa. Nah, kalau di kampung, pernah saya suatu kampung, kita tidak jelasin kampungnya. Satu kampung itu, di kampung itu ada 2 orang, 3 orang yang bisa baca Al-Quran. Kalau mereka ini lagi keluar desa, maka kesulitan di kampung itu baca Al-Quran. Maka kadang-kadang baca Al-Quran dilewatkan. Nah, ini saya kira ini waktunya sudah habis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang di luar sana. Selesai sudah kebersamaan saya hari ini bersama Adinda Dia Agustika, sarjana agama yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sampaikan salam Samadu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Pak Herian. Terkece di Asia. Amin. Amin. Jadi ucapan itu adalah doa. Amin ya Allah. Jadi terkece di Asia. Asia. Jadi tidak di Indonesia saja, jadi terkece di Asia. Amin. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.